Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Smart Tutor. Hari ini kita akan belajar tentang cara membuat grafik regresi linier atau kurva kalibrasi atau grafik larutan standar dengan menggunakan Origin Pro. Kenapa kita perlu menggunakan Origin Pro? Karena di dalam menyajikan data, apabila kita ingin membuat tampilan atau sajian itu menjadi lebih menarik, selain menggunakan Excel, teman-teman bisa memilih menggunakan Origin Pro karena di dalam aplikasi ini teman-teman bisa memodifikasi atau mempercantik data sesuai dengan kemauan teman-teman. Nah, Origin Pro ini bisa teman-teman dapatkan secara gratis dengan menggunakan email student kalian atau email kampus kalian untuk klaim learning edition-nya mereka, seperti itu. Jadi tidak perlu kita pendownload bajakan atau kita bingung karena kita nggak punya lisensinya. Jadi teman-teman bisa menggunakannya secara free. Jadi di sini aku telah mempunyai data, yaitu larutan standar atau data konsentrasi dan absorbansi dari larutan CD atau larutan logam kadmium. Jadi di sini untuk teman-teman nanti yang pertama itu adalah ini sumbu X, kemudian di sini sumbu Y, di mana sumbu X ini teman-teman isi dengan konsentrasi, kemudian sumbu Y adalah absorbansi dengan satuannya atau unitnya ini, untuk konsentrasi adalah ppm, dan untuk absorbansi adalah ATT/UTT. Jadi AU ini merupakan arbitrary unit kepanjangannya, yang bukan merupakan suatu satuan, tetapi hanya sebuah label, karena absorbansi itu dia tidak memiliki satuan atau yang merupakan besaran tanpa dimensi. Tidak layaknya seperti konsentrasi yang punya besaran ppm atau mg per liter atau juga meter sebagainya, satuan lainnya. Absorbansi ini dia tidak memiliki satuan karena sifatnya itu relatif, artinya nilainya bergantung pada pengaturan alat dan kondisi pengukuran. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa isi ini konsentrasi, absorbansi, dan seterusnya. Kemudian dari data yang teman-teman sudah punya, nanti tinggal kita copy paste aja ke sini. Untuk absorbansinya juga copy paste. Oke. Dari pembuatan kurva larutan standar ini, outputnya adalah kita ingin mengetahui konsentrasi dari ketiga sampel yang telah diketahui nilai absorbansinya. Jadi nanti bisa teman-teman dapatkan dari persamaan regresi linier yang nanti didapatkan dari aplikasi Origin ini. Kemudian tinggal kita blok, kita pilih plot, kemudian kita pilih yang scatter. Ini untuk legendnya kita hapus saja. Kemudian kita beralih ke analisis. Dari analisis kita pilih fitting, kemudian linear fit, open dialog, kita oke. Yes. Oke. Dari sini kita mendapatkan persamaan regresi linearnya, yaitu Y sama dengan A plus BX dengan slope-nya itu 0,126, kemudian intercept-nya itu adalah 0,0021. Persamaan ini itu sebenarnya kalau kita lazimnya itu adalah Y sama dengan MX plus C, di mana nilai yang dekat dengan X atau dekat dengan nilai perkalian konsentrasi ini adalah nilai slope-nya, atau di sini 0,126 sekian plus minus sekian. Kemudian untuk nilai intercept-nya itu adalah nilai yang sendiri, yang dia tidak bergabung dengan nilai X. Jadi di sini nilai intercept-nya adalah 0,0021. Kemudian karena biasanya di dalam grafik regresi linear itu kalau di Excel yang ditampilkan itu hanyalah nilai dari persamaannya atau Y sama dengan MX plus C, dan juga nilai R kuadratnya atau R square-nya sekitar 0,98878. Jadi nanti kita bisa menulis
data yang hanya kita perlukan saja, di mana keseluruhan data ini tidak perlu kita cantumkan atau nanti di akhir bisa kita hapus dengan cara kita tambahkan teks, klik T, kemudian kita klik sembarang, kemudian kita tulis persamaannya, Y sama dengan MX ya. M itu adalah slope-nya, yaitu 0,12614 MX plus C-nya adalah intercept, yaitu 0,0021 dengan nilai R kuadrat. Ini R kuadrat, kita klik lagi, R kuadrat sama dengan 0,98597. Kemudian kita tengahkan seperti ini. Nah, ini kita sudah mendapatkan persamaan dari regresi linear yang ingin kita cari. Dengan nilai R kuadrat 0,98597 ini sebenarnya data ini tuh belum dikatakan cukup baik. Sehingga sebenarnya dalam percobaan bisa kita ulang atau nanti juga bisa kita sederhanakan atau bisa kita pilah data yang memang tidak perlu. Misalkan ini kan ada 6 data. Sedangkan di dalam mencari nilai R kuadrat itu minimal data yang perlu teman-teman punya adalah 4 data. Jadi bisa saja teman-teman bisa cut datanya hanya 0 sampai dengan 0,6. Jadi nanti bisa didapatkan R kuadrat yang lebih baik atau mendekati dengan 1, misalnya 0,99. Nah, itu bisa dikatakan data kita sudah cukup baik. Tapi untuk 0,98 ini data kita masih dikatakan belum cukup baik. Seperti itu. Kemudian karena ini kita sudah tidak menggunakan lagi, kita bisa hapus. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman hanya butuh nilai persamaannya sampai sini cukup. Akan tetapi kalau misalkan ini kita tampilkan sebagai tugas ataupun sebagai data dalam jurnal, teman-teman bisa mempercantiknya lagi kurva ini atau disesuaikan dengan acuan penulisannya seperti apa. Jadi ini saya kasih contoh bagaimana cara kita mempercantik data di dalam Origin Pro. Yang pertama itu kita bisa memberi garis di atas dan di sampingnya dengan cara misalkan ini kita klik properties, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Kita bisa show, kemudian kita show top axis dicentang, kemudian show right axis-nya ini juga dicentang. Kemudian kita apply, kita oke. Nah, di sini sudah ada, tinggal kita hapus, ini juga kita hapus karena kita tidak butuh keterangan dari datanya. Kemudian untuk mempercantiknya lagi kita bisa hapus scale-nya ini, ke scale. Kemudian kita ke tick lab. Kita ke line and tick. Untuk major ticks kita pilih none untuk menghilangkan ini garis kecil-kecilnya yang sebagai penanda ini. Kemudian untuk minor ticks juga kita none. Kemudian kita apply. Oke. Nanti dia akan seperti ini tampilannya. Kemudian untuk yang sini juga sama, properties. Kemudian kita ke line and tick, ini kita none, ini juga kita none. Oke, seperti ini. Kemudian kita juga bisa mengganti ini simbolnya ini ke lingkaran, misalnya ke lingkaran, kemudian kita perbesar ukurannya, misalnya ke ukuran 10. Kemudian kita ubah warnanya, misalkan kita ubah ke warna biru, seperti ini. Kemudian untuk garis linearnya kita bisa ubah juga, misalkan kita ingin warna hitam, kemudian kita pertebal menjadi 1,5, misalkan menjadi seperti ini. Kemudian ini juga sebenarnya kita bisa ganti fontnya, tapi seperti ini aja sudah cukup. Kita bold, misalnya kita bold,
Oke, kita bold. Ini juga kita bold. Oke, ini bisa kita atur ukurannya juga. Misalkan kita cukup 18 saja. Ini juga 18 aja cukup. Kemudian ini 18 sudah sama seperti keterangannya. Kemudian ini misalkan kita mau bold juga bisa. Nah, oke, seperti ini. Karena di sini tuh belum menyentuh angka 0, ini skalanya juga bukan mulai dari 0, kita bisa atur skalanya juga dengan klik ke kanan, kemudian kita pilih scale. Ini kita atur mulai dari 0 ke 0,14, misalnya seperti itu. Kemudian ini juga kita atur ke 0 sampai dengan misalkan 1,05. Oke. Nah, seperti ini biar datanya itu dia benar-benar di pojok kiri bawah dan juga di pojok kanan atas, seperti itu. Seperti ini cukup. Sebenarnya kita juga bisa mengatur nilai skalanya ini. Misalkan kita mau mulai jaraknya itu 0,01, itu juga bisa. Misalkan kita ke scale, kemudian kita ke value ini, majortic value, misalkan kita ke 0,01. Nah, nanti jadinya akan seperti ini, teman-teman. Tapi ini terlalu crowded, jadi ya sudah, kita ke yang rekomendasi tadi 0,02. Kemudian ini juga bisa diatur juga sama seperti yang skala yang di sumbu Y, seperti itu. Kita sudah mendapatkan data seperti ini, kemudian cara menyimpan datanya agar datanya ini itu menghasilkan kualitas yang bagus, yaitu adalah kita pilih file, kemudian kita export grafik advance, open dialog. Misalkan kita ke penyimpanannya ini, kita simpan ke download sini aja. Kita save, ini bisa diganti-ganti. Kemudian teman-teman pilih tipenya, ini adalah yang tipe image file atau TIFF ini. Kemudian nanti file namanya misalkan grafik regresi linear, grafik kurva standar, CD. Kemudian nanti bisa kita atur bordernya. Kita biasanya aku aturnya ke border, biasanya tuh auto, tapi di sini kita pilih border, kemudian 2. Kenapa 2? Karena menurutku 2 itu yang paling ideal, dia nggak terlalu besar, nggak juga terlalu kecil. Maaf. Setelah kita sudah atur semua, tinggal kita apply, nanti dia sudah langsung masuk ke penyimpanannya. Karena tadi aku sudah sempat nyimpan, jadi penampilannya seperti itu. Kemudian kita bisa cek gambarnya di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Tadi bordernya itu 2, terus kayak gini hasilnya, teman-teman. Jadi memang menurutku lebih bagus, tapi kalau auto itu kadang 5, jadi terlalu besar. Misalnya kita tinggal copy ke Word. Nanti tuh hasilnya adalah seperti ini. Nah, jadi gambarnya ini transparan. Jadi kalau misalkan mau kita perbesar ataupun perkecil, gambar ini tidak akan pecah seperti itu. Kalau teman-teman mau dikasih border lagi, bisa ke sini. Nah, bisa jadilah seperti ini. Nah, itu. Nah, dari sini kan kita sudah mendapatkan nilai absorbansi dan nilai slope dan juga nilai intercept. Karena didapatkan data absorbansi, untuk mencari konsentrasi yang rumusnya tadi adalah Y sama dengan MX plus C, di mana konsentrasi ini itu berada di sumbu X. Artinya, kalau kita ingin mencari konsentrasi, berarti kita ingin mencari nilai X. Berarti MX itu sama dengan Y min C. Terjadi
X itu sama dengan Y min C, ini kita kasih kurung, Y min C per M, atau per slope-nya, per M. Dari sini kita bisa langsung masukkan rumus di Excel sama dengan kita buka kurung, Y ini adalah absorbansi dikurangi dengan nilai C atau nilai interceptnya, yaitu 0,0021 per slope-nya adalah 0,12614 sama dengan. Oke. Tinggal kita drag ke bawah, kita mendapatkan nilai konsentrasi dari sampel 1, 2, dan 3 masing-masing adalah sekian. Oke. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga konten ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.